Hai, so seperti judulnya, nonton film biru, film hijau, atau film apapun lah itu. Dan mungkin sebelum lanjut, pas kamu lihat judulnya, oh ternyata Alan juga gitu ya, atau ih Alan juga gitu ya ternyata, nonton juga ya ternyata. Come on, aku rasa semua kita rata-rata kalau baik cowok ataupun cewek juga ini pasti udah jadi rahasia umum lah ya. Dan kalau ada yang bilang belum pernah nonton, well, jangan mudah percaya. So ya, aku masih di Sumatera, masih di sungai, tapi ini sungainya yang lain, jadi banyak banget sungai di Sumatera. Oh my god, ini airnya dalam banget kalau di sebelah sana. So ya, kalau aku sendiri pribadi itu, I know apakah ini normal atau enggak frekuensinya, tapi kalau menurutku ini udah terlalu keseringan kalau bagi aku, karena kan masing-masing orang itu beda-beda ya, mana yang dianggap sering, mana dianggap oh segini masih jarang. Kalau aku biasanya 1-2 kali seminggu, kadang pernah 3 kali dalam seminggu juga, dan itu selalu berujung pada tindakan yang aku maksudkan adalah yang aka senam 5 jari. Apakah 3 kali seminggu itu normal, atau 2 kali seminggu itu normal, atau 4 kali seminggu itu normal? Kalau menurutku normal atau enggaknya ketika dia udah mempengaruhi produktivitas kamu atau mempengaruhi aktivitas kamu sehari-hari, nah itu baru dibilang nggak normal. Makanya hingga suatu masa ataupun suatu waktu aku berhasil untuk betul-betul berhenti dalam 1 bulan. Senangnya ataupun ajaibnya, banyak banget efek-efek positif yang aku rasain ataupun perubahan positif yang aku rasain dalam hidupku dan juga diriku setelah bebas ataupun berhenti selama 1 bulan ini. So, perubahan yang pertama yang ini betul-betul aku rasain banget, bertambah naik badan atau berat badan makin bertambah. Tapi di sini aku nggak bakalan mengiyakan ataupun menyetujui bahwa banyak banget kan di luar sana teori yang mengatakan kalau kita terlalu sering melakukan itu atau terlalu sering menonton itu nanti bisa yang lutut ataupun apa disebutnya ini dengkul akan kropos, kemudian juga semakin kurus. Kalau misalkan ada orang kurus, temanmu kurus, misalkan dia cowok, kemudian kamu pasti mungkin ini awalnya sebagai candaan aja, pasti bilang oh kamu pasti kebanyakan ini ataupun ya kamu pasti keseringan gitu. Tapi faktanya secara medis aku nggak nemuin bukti-bukti ilmiah yang menyangkutkan atau relasinya antara melakukan itu juga menonton itu ada hubungannya dengan berat badan kita. Nggak ada. Tapi yang terjadi itu sebenarnya lebih kepada kondisi psikologi. Jadi ketika misalkan kita melakukannya ataupun menonton itu, pikiran kita bakalan merasa, oh my god, kenapa ya aku ngelakuin ini? Karena setiap kita melakukan itu, awalnya kan memang senang gitu, bahagia. Tapi setelah cuma beberapa detik setelah selesai, pasti kita ngerasanya useless banget kan. Jadi manusia yang kayak ngerasa, aduh kenapa ya? Well, I don't know apakah ini terjadi untuk setiap orang, tapi kalau aku sendiri aku ngerasain itu hampir di setiap aku selesai ngelakuinnya. Makanya ini sebenarnya bukan karena secara medis, tapi lebih kepada kondisi psikologi seseorang yang membuat kita merasa bersalah, pada akhirnya malas ataupun nafsu makan semakin berkurang. Nah, nafsu makan berkurang ini sebenarnya yang menyebabkan berat badan kita berkurang, bukan karena aktivitasnya ataupun seberapa sering gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu sering juga kan, apapun di dunia ini juga nggak bagus. Oh, ada burung. So, kemudian untuk manfaat positif yang kedua yang aku rasakan adalah lebih gampang mengontrol emosi. Jadi sebelumnya itu, aku rasa semenjak pas aku remaja gitu, makin kesini makin, yang kadang ini emosi dalam hal emosi yang jelek ya, seperti marah, kemudian cepat ataupun mudah tersinggung, itu belakangan ini aku ngerasain seperti itu dan udah mengganggu kehidupanku gitu loh. Tapi setelah aku berhenti, jadinya aku nggak yang gampang tersinggung, kemudian aku nggak gampang marah juga, karena nyiksa loh kalau misalkan kita itu gampang tersinggung. Misalkan nggak kita yang diomongin, tapi kita gampang tersinggung, dan pada akhirnya malah kita yang menjatuhkan diri kita sendiri. Kemudian manfaat positif yang ketiga yang aku rasakan setelah berhenti menonton film biru adalah lebih mudah berkonsentrasi dan menyerap pelajaran. Pelajaran yang aku maksud di sini bukan hanya pelajaran ketika
di bangku sekolah ataupun bangku kuliah, termasuk juga di kantor ketika ada manajer ataupun kolega yang lain sedang presentasi, itu gampang banget menyerapnya. Ataupun ketika kita nonton di sini, nonton YouTube ataupun nonton apa, itu gampang langsung masuk ke pikiran kita. Ataupun ada mungkin orang yang ngobrol sama kita, pikiran itu nggak ngambang, tapi langsung oh ya ngerti apa yang dia bilang gitu. Tapi sebelum itu aku ngerasa yang let's say yang paling gampang aja ataupun yang paling mudah aja, ini aku ketika misalkan pergi belanja gitu, mau beli baju. Nah, ada baju warna merah, kemudian satunya merah marun, kemudian satunya itu merah hati, let's say sebagai contoh begitu. Dan aku itu susah banget untuk mutusin mana yang harus aku beli. Cuman dalam level rendah seperti itu aja loh, aku susah banget untuk mengambil keputusan. Apalagi kalau misalkan ada masalah, itu makin susah lagi. Kemudian efek positif yang aku rasakan setelah menonton film biru yang keempat adalah aku lebih merasa produktif. Jadi ya seriously, aku ngerasa mungkin sebelumnya itu aku ngerasa yang kayak malas-malasan, suka menunda pekerjaan. Tapi setelah berhenti ini aku ngerasa lebih produktif. Jadi misalkan aku bisa ngerjain ini sebelumnya dalam sehari cuman 1 atau 2, tapi setelah aku berhenti aku bisa ngelakuinnya itu ataupun selesainya itu lebih dari 3 atau 4, atau bahkan banyak lagi yang aku bisa jadi multitasking juga, nggak cuman satu ini aja yang aku kerjain. Ataupun yang hari itu ngerasanya yang cuman oh my god, yang kayak oh udah sore aja gitu, oh udah siang aja. Dan sadar nggak sih ketika hari siang ataupun hari malam, ketika kamu flashback lagi di hari itu, apa aja yang udah kamu lakuin yang memberikan efek positif ataupun manfaat positif. Mungkin kamu ngerasa wah nggak ada. Kemudian manfaat positif yang kelima ataupun yang terakhir yang aku rasain setelah aku berhenti menonton film biru dan juga melakukannya itu sendiri, aka senam 5 jari, ini paling penting banget. Aku ngerasa hidupku itu lebih bahagia. Dan bahagianya itu, sorry ya kalau misalkan ada suara orang-orang yang teriak-teriak gitu, karena di bawah orang ada mandi gitu. Jadi aku ngerasa lebih bahagianya itu lebih nyata gitu loh. Karena sebelumnya itu kan itu bakalan ngasih efek bahagia juga, karena kan zat dopamin ya kalau nggak salah yang buat kita bahagia. Tapi itu kan kalau kita ngelakuinnya itu aka senam 5 jari, itu kan secara dipaksa atau secara ada dorongan gitu kan yang nggak alami. Dan itu bahagianya cuman ketika kita ngelakuinnya aja. Setelah itu malah kita ngerasa yang bisa dibilang ada nyesal juga, atau ngerasa yang cuma segitu aja gitu kan. Tapi kalau setelah aku berhenti, aku misalkan makan kemudian ngobrol sama orang, jalanin aktivitas sehari-hari, itu rasanya bahagia banget. Dan bahagianya itu bertahan lama karena dia bahagianya secara alami, bukan secara dipaksa gitu kan. Dan ya aku ngerasa hidupku itu lebih bahagia aja. Intinya sih lebih bahagia aja. Dan aku juga nggak mau menghakimi seseorang. Kalau misalkan ada dari kamu yang nonton video ini mungkin sering menonton film biru gitu, aku nggak menghakimi kamu yang langsung bilang oh kamu pasti nanti bakalan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik terhadap orang lain gitu. Itu tergantung dari sifat ataupun kepribadian seseorang sebenarnya. Karena aku sendiri ini bisa dibilang kan 3 kali seminggu itu lumayan sering, tapi itu bukan berarti membuat aku untuk mau melampiaskannya kepada orang lain ataupun melakukan hal yang buruk kepada orang lain gitu. Enggak, karena menurutku itu bukan karena hal itu, tapi lebih kepada kepribadian seseorang sebenarnya yang mungkin menjadi lebih meningkat ataupun menjadi aktif ketika dia menonton itu. Dan juga menurutku ada pentingnya juga sebenarnya kalau misalkan bagi pasangan yang untuk meningkatkan hubungan mereka, tapi nggak semuanya juga bisa diambil ataupun ditelan mentah-mentah ya, karena kan itu dilakukan oleh profesional. Jadi nggak mungkin bisa semuanya adegan itu bisa kamu lakuin di rumah gitu loh. Jadi kalau untuk lebih pastinya sih aku saranin kalian untuk misalkan kalian udah punya pasangan, aku saranin kalian untuk konsultasi aja kepada seksolog biar lebih jelas nanti sebenarnya gimana untuk meningkatkan hubungan berpasangan. Sebenarnya kalau misalkan masih sebatas normal, aku rasa juga nggak masalah ya kalau misalkan itu nggak mengganggu aktivitas kamu. Tapi kalau misalkan
itu udah mengganggu aktivitas kamu, apalagi kamu udah mengarah-ngarah ke kecanduan gitu. Nah, ini yang bahaya, yang kalau misalkan kecanduan, apa yang kecanduan itu, kalau misalkan kamu hari ini nggak ngelakuin itu, rasanya ada yang kurang. Jadi kamu harus ngelakuin itu, karena otak udah dipacu dan mengerti atau mengingat gimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesaat itu, yaitu dengan melakukan hal itu, dan itu bakalan mengganggu aktivitas kamu. Tinggal kalian pilih, kalian mau bahagia sesaat atau bahagia selamanya, atau bahagia yang lebih nyata. Thanks for watching, see you on the next video, bye for now.